yusibuna, jika Allah mengganjar kepada kita, fabimahdil fadil, murni anugerah Allah. Wa yu'adzib fabimahdil adli, kalau Allah menyiksa kepada kita, maka murni itu pun karena keadilan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Kita ibadah, kemudian Allah mengganjar kepada kita, itu murni anugerahnya, bukan karena tekanan. Awas, la an ijabin, bukan karena tekanan, bukan karena hubungan otomatis. Jadi Allah mengganjar seseorang bukan karena ditekan amal kita, dan juga bukan hubungan otomatis. Jadi nggak begini setiap ibadah otomatis diganjar, nggak. Beda dengan pendapat Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, Allah harus mengganjar kepada setiap ibadah, dan otomatis kalau itu harus dapat ganjaran. Itu Mu'tazilah. Ingat, kita mah berpendapat bila kita ibadah murni, ganjaran itu bukan karena ibadah. Jadi Allah mengganjar kepada kita murni anugerahnya, bukan izabun, bukan karena dorongan. Dorongan apa? Dorongan amal, dan bukan otomatis ketika beramal dapat pahala. Begitupun ketika nyiksa, wa yu'adzib fabimahdil adli, kalau Allah menyiksa kepada kita, maka murni itu pun karena keadilan Allah. Ya, keadilan Allah. Apa itu adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi gini ya, awas nih. Nanti ada di hikam ada. Lagi, Allah mengganjar murni karena apa? Anugerahnya. Allah menyiksa murni karena keadilannya. Oleh karena keadilannya dan murni anugerahnya, maka taat kita tidak bermanfaat sama sekali kepada Allah. Begitupun maksiat kita tidak membahayakan kepada Allah. Allah tidak diuntungkan dengan taat kita, Allah tidak dirugikan dengan maksiat kita. Cik Allah paduli aing mah. Si arek taat kek, enggak kek, apa urusannya bagi saya? Dan kalau taat itu berpengaruh, berarti taat itu punya kekuasaan hebat. Ya, seolah-olah Allah ditekan. Nggak bisa. Kemana kalimat ta'ala? Ta'ala itu kan maha tinggi. Kalau maha tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari Allah. Kalau nggak ada yang tinggi dari Allah, nggak ada yang mengatur Allah. Ngerti? Kan ta'ala tinggi. Kalau tinggi, nggak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Jadi Allah tidak bisa diatur, diintervensi oleh apapun. Itu namanya ta'ala. Subhanallah wa ta'ala. Ya, itu ta'ala itu tinggi. Sekali lagi, tinggi berarti tidak ada yang lebih tinggi darinya, termasuk tidak ada yang mengatur. Coba kita sekarang, diatur nggak? Ada yang lebih tinggi dari kita? Ada. Apa itu? Aturan, ya kan? Kudu sholat, kudu puasa, ulah jinah, ulah naon, maling, ulah korupsi. Itu aturan. Berarti kalau sesuatu yang mengatur, dia lebih tinggi dari kita. Nah sekarang siapa yang mengatur Allah? Nggak ada. Makanya ketika dia berbuat apapun, nggak ada ya tercelanya. Sehingga kalau dibalik nih, ingat, kalau dibalik orang taat disiksa, orang maksiat diganjar. Orang taat dimasukkan neraka, orang maksiat dimasukkan ke surga. Tidak ada tercelanya bagi Allah. Itu menurut hukum akal. Jadi menurut hukum akal, masuk surga itu apa?
wajib, mustahil, jaiz. Masuk neraka itu gimana? Jaiz. Jaiz menurut akal mah. Nah, namun kalau menurut syara mah, menurut syara itu menurut Al-Qur'an, menurut hadis, Allah sudah menyatakan di situ orang yang taat dimasukkan ke surga, orang yang maksiat dimasukkan ke neraka. Itu mah hanya sekedar tanda saja, ya, imaroh, tanda. Jadi taat jadi tanda akan adanya pahala, maksiat jadi tanda siksa, ya, bagi orang yang durhaka. Hanya imaroh, tanda saja, ya. Coba kalau gini, tercela nggak kalau Allah bicara gini, barang siapa yang durhakaku padaku akan kuberi ganjaran dan dimasukkan ke surga, barang siapa yang taat kepadaku akan kusiksa, dimasukkan ke dalam neraka. Sah-sah saja nggak kalau Allah berfirman seperti itu? Sah? Makanya tidak ada istilah kepastian. Apalagi yang nama ancaman. Ancaman itu sangat mudah sekali, ya. Allah tidak membuktikannya, ancaman itu. Terus jadi sekali lagi, oleh karena hukum sebab tidak selalu berakibat, ya, maka ketika Allah masukkan seorang ke dalam neraka bukan karena maksiat, tetapi karena apa tadi? Ketika taat, fadl, anugerah Allah. Kemudian ketika maksiat, adilan Allah. Ayo harus 500 tahun kayaknya ibadah terus-terusan Allah. Terus Allah ini, ayo gerak ke surga, kalawan anugerahku. Kaget, ya Rob, kan anugerahmu. Aku kan 500 tahun mengabdi kepada ibadah. Jadi kalau sekarang aku ke surga karena anugerahmu, mana hasil ibadahku? Malaikat coba berkata, nikmat satu mataku bandingkan dengan ibadahnya dia. Waduh, nikmat mata yang kuberikan 500 tahun itu baru dibalas dengan ibadah 60 tahun. Jadi ibadah 60 tahun baru membalas nikmat satu mata. Berarti berapa? Nikmat diberi mata 120 tahun. Coba telinga, coba mulutnya. Kamu harus ibadah ribuan tahun untuk mensyukuri nikmatmu. Harus sadar ya teman-teman. Kalau tidak masuk neraka, kalau sadar masuk surga. Maka